Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Faridah Syarhi selaku dosen kami dan juga pembina mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Hari ini kami akan membawakan materi yang telah Ibu sampaikan kepada kami, yaitu tentang yang pertama tentang paradigma dalam sosiologi pendidikan, yang kedua peran guru dalam sosiologi pendidikan, yang ketiga peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Kali ini kami akan membahas lebih dahulu yang lebih utama, yaitu paradigma dalam sosiologi pendidikan. Paradigma dalam sosiologi itu didefinisikan sebagai kumpulan konsep-konsep tertentu yang digunakan untuk menganalisis sebuah masalah sosial atau beberapa masalah sosial. Di antaranya ada paradigma fakta sosial, ada definisi sosial, dan ada perilaku sosial. Dan juga kami juga mengutip dari Ahmisa dalam paradigma penelitian ilmu humaniora, menerangkan bahwa paradigma merupakan konsep yang saling terkait, akhirnya membentuk sistem pemikiran tertentu, yang telah kami kutip dari paradigma Ahmisa. Dan juga kegunaan paradigma ini untuk memahami, menafsirkan serta menjelaskan sesuatu permasalahan sosial yang kami bawakan kali ini, yang mengutip dari beliau. Dengan menggunakan konsep-konsep yang di dalam paradigma tertentu, maka kenyataan sosial bisa dideskripsikan secara jelas, namun penerapan konsep ini tetap harus mengutamakan hubungan sebab akibat yang lain juga. Paradigma itu sendiri dibagi atas 3 macam, yakni yang pertama tadi ada paradigma fakta sosial, dan juga ada paradigma definisi sosial, dan juga ada paradigma perilaku sosial. Lantas pengertiannya masing-masing dan bagaimana contohnya, kali ini kami akan membahas pengertiannya paradigma fakta sosial dan contohnya. Dan juga kami mengutip dari Sari Octaviana dalam Ilmu Pengetahuan Sosial, di bukunya halaman 86. Paradigma fakta sosial dipelopori beberapa kali sosiologi, antara lain Emily Durkheim, Max Tascott dan Tascott Person dan lain-lain. Untuk pengertian paradigma ini menganggap aturan peran sosial dan status sosial sebagai bagian dari fakta sosial. Konsep atau teori yang terdapat dalam paradigma ini terdiri dari fungsionalisme, struktural, dan teori konflik. Pada fungsionalisme struktural, masyarakat dianggap sebagai bagian dari fakta sosial yang terikat dalam struktur tertentu. Struktur tersebut bisa meliputi kelas, status, atau bahan norma yang berlaku. Dengan begitu, keseimbangan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Contoh mudahnya, kita harus mematuhi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan fakta aturan yang berlaku. Kemudian teori konflik lahir berdasarkan keseimbangan struktur fungsionalisme yang ditentang. Lebih ringkasnya, konflik hadir sebagai fakta sosial lantaran beberapa orang atau kelompok tak setuju dengan aturan strukturnya. Contohnya begini. Konflik tersebut bisa dilihat dari proses pemberontakan. Mereka biasanya menentang beberapa kebijakan yang merupakan fakta sosial. Dengan begitu, konflik atau pertentangan terjadi antara keduanya. Dan kita mulai dari pengertian paradigma definisi sosial dan contohnya. Beberapa dengan paradigmanya sebelum yang mengedepankan aspek keseimbangan dan perlawanannya. Definisi sosial lebih cenderung mengutamakan
individu sebagai pusatnya. Dengan begitu individu bisa melakukan apa yang dikehendakinya berdasarkan pikiran, pertimbangan, moral sendiri. Tokoh yang terlibat dalam penanganan konsep ini adalah Max Weber. Paradigma definisi sosial ini kerap disamakan dengan tindakan sosial lantaran individu beraktivitas di dalamnya. Sedangkan konsep yang di dalamnya meliputi teori aksi-aksi interaksionisme, simbiolik dan fenomenologi. Teori aksi dijabarkan sebagai tindakan individu sebagai bagian dari masyarakat. Pemikiran lebih dipentingkan dalam proses aksinya. Contohnya, seseorang akan memakai baju lantaran akan menyimpang dengan masyarakat seandainya tak menggunakannya karena sudah menjadi kebiasaannya. Maka jika orang tidak memakai baju, maka akan menyimpang dari kehidupan kebiasaannya tersebut. Kemudian interaksionisme simbiolik digambarkan sebagai wujud interaksi dari individu satu kesatuan struktur tertentu. Interaksi terjadi di dalamnya. Di kerangka sosial tersebut, mereka mendefinisikan sosial yang masing-masing berdasarkan interaksi yang ada. Contohnya bisa dilihat melalui simbol tindakan berupa membantu orang yang miskin. Mereka yang membantu tahu keadaan sekelilingnya dan berusaha untuk menjalankan sesuatu yang menurutnya baik secara sosial. Terakhir, juga ada konsep fenomenologi yang memfokuskan hubungan antara realitas sosial dengan tindakan individu. Lantaran realitas sosial sudah terkonsep, maka ada aturan yang dianggap benar. Contohnya, seseorang membantu dalam gotong royong RT lantaran tindakan yang benar memang harus seperti itu. Pengertian paradigma perilaku sosial dan contohnya. Paradigma memfokuskan pembahasan terkait dengan tingkah laku atau kebiasaan manusia dan potensi pengulangan perilakunya. Ringkasnya, sesuatu yang terjadi pada individu akan menghasilkan pengulangan pada masa berikutnya. Hal ini digambarkan lewat teori perilaku dan teori pertukaran. Pada teori perilaku, seseorang akan berperilaku baik jika mendapatkan apresiasi dari seseorang atau lembaga tertentu. Dengan begitu ada sebuah proses penerimaan. Dengan begitu ada sebuah proses penerimaan dari lingkungan sekitar terhadap perilaku yang telah dilakukan secara individu. Jika mendapatkan apresiasi, maka potensi pengulangan perilaku akan berlanjut, sedang jika memperoleh konsekuensi, maka potensi pengulangannya menurun. Contoh dari konsep ini dapat dilihat dari siswa yang memperoleh juara lomba berkat kegigihannya, kendati di kompetensi berikutnya yang gagal, namun perilakunya yang gigih tidak akan hilang. Kemudian teori pertukaran didefinisikan sebagai pertukaran satu hal dengan hal yang lainnya. Hampir semua dengan perilaku sosial, pertukaran ini terjadi pada perilaku manusia yang memberi atau menukar suatu objek yang bernilai. Pemberiannya pun masih bersifat bukan kebendaan, meliputi apresiasi, konsekuensi. Jika memperoleh apresiasi, maka ya bisa dibilang individu tersebutlah yang mendapatkan reward. Ketika itu terjadi, pertukaran dilakukan dengan perilaku berulangan yang terus-menerus, dilanjutkan dengan reward berikutnya. Namun nilai perilaku lama kelamaan akan menurun lantaran pengulangan tersebut. Yang tadi kita telah membahas tentang paradigma dalam sosiologi pendidikan. Sekarang yang kedua, kami akan membahas
peran guru dalam sosiologi pendidikan. Kedudukan guru dan peranan guru kita harus tahu juga. Kedudukan guru adalah sebagai orang yang dewasa, sebagai pengajar dan pendidikan, dan juga sebagai pegawai. Yang paling utama adalah kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai seorang guru. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan kelakuan yang layak. Bagi guru, menurut harapan masyarakat, guru sebagai pendidik dan pembina generasi muda harus menjadi suri tauladan di dalam maupun di luar sekolah. Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam sehari, di mana dan kapan saja. Ia akan selalu dipandang sebagai yang harus memperlihatkan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik yang telah diajarnya. Penyimpangan dan kelakuan yang etis oleh guru mendapatkan sorotan yang kecamannya yang lebih tajam. Masyarakat tidak dapat membenarkan pelanggaran-pelanggaran seperti berjudi, mabuk, korupsi, dan semisal yang berdampak negatif. Nah, namun kalau misalkan guru melakukan hal tersebut yaitu negatif, maka guru itu akan sebaliknya akan merusak murid-murid yang diperayakannya atau yang di dalam didikannya, di dalam naungannya. Sebaliknya, harapan-harapan masyarakat tentang kelakuan guru menjadi pedoman bagi guru-guru. Bagi guru harus memperhatikan tuntunan masyarakat tentang kelakuan yang layak bagi guru dan menjadikan sebagai norma kelakuan dalam segala situasi dalam maupun di luar sekolah. Kedudukan guru juga ditentukan oleh fakta ia orang dewasa juga. Dalam masyarakat kita, orang yang lebih tua daripada muridnya, maka berdasarkan usianya ia mempunyai kedudukan yang harus dihormati. Karena guru juga harus dipandang sebagai pengganti orang tua. Hormat anak terhadap orang tuanya sendiri harus juga. Di sini juga kami mengutip dari perkataannya Imam Malik radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau pernah berkata begini, ana abdun alani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaqraqah. Dia bilang, aku ini budak dari orang yang telah mengerjakanku satu huruf. Jika dia ingin, jika dia mau, dia menjualku, ya nggak apa-apa. Dan juga kalau misalkan dia juga ingin menyuruhku untuk maling, ya udah nggak apa-apa. Kalau tadi bilang, tapi ini kalimat tamani, kalimat yang tidak mungkin terjadi karena keagungannya guru, saking tingginya kedudukan guru, maka sebagai murid pun harus melakukan guru sebaik-baiknya. Kedudukan guru juga ditentukan oleh fakta bahwa sedangkan sebagai pegawai kunci motor mah ini nih. Adapun peranan bagi seorang guru adalah seorang guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat dan khususnya anak didik yang diajar. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia berperan sebagai orang dewasa, sebagai orang pengajar, juga sebagai seorang pendidik, dan juga sebagai pemberi contoh yang telah saya sebutkan tadi. Tapi salah satu peranan guru adalah sebagai seseorang yang profesional, juga jabatan sebagai dan juga jabatannya sebagai guru juga cukup profesional, juga menuntut peningkatan kecakapan dan juga mutu keguruan secara kesinambungan. Guru yang berkualitas profesionalnya dia, yaitu guru yang tahu
secara mendalam tentang apa yang diajarkannya, cakap dalam cara mengajarkan secara efektif dan efisien, dan juga guru juga harus mengerti keadaan posisi murid dan juga keadaan tempat, keadaan situasi, maka guru juga harus mempertimbangkan itu semua. Menurut Semana pada tahun 1994 juga ada seorang guru yang dituntut untuk bisa berperan dalam menunjukkan citra guru yang ideal, terutama di dalam masyarakat. Dalam hal ini ada yang kami kutip juga dari Sudarminto pada tahun 1990 berpendapat bahwa citra guru yang ideal adalah sadar dan tanggap akan perubahan zaman, pola tindakan keperguruan yang tidak rutin. Contohnya dari generasi ke generasi, guru tersebut maju dalam penguasaan dasar keilmuannya dan juga perangkat instrumentalnya juga. Misalnya sistem berpikir, membaca, dan juga keilmuannya, percakapan, problem solving, dan lain-lain yang diperlukan untuk lebih lanjut atau berkesinambungan juga. Guru juga harus memiliki kecakapan kerja yang lebih baik dan kedewasaan berpikir yang tinggi, sebab guru sebagai pemangku jabatan profesional yang merupakan posisi yang bersifat strategis dalam kehidupan dan membangun masyarakat. Dan juga kedudukan guru adalah sebagai orang yang dewasa juga yang telah kami paparkan tadi. Guru juga sebagai pemimpin yang menjadi panutan juga atau teladan serta contoh referensi bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemegang nilai-nilai norma yang harus dijaga dan dilaksanakan, karena guru bagaikan emas yang harus kita jaga. Karena jika emas itu telah tiada, maka tidak akan ada harganya lagi. Dan juga ini dapat kita lihat bahwa betapa ucapan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain, dan juga segoyanya juga dan juga guru yang idealisme sebenarnya dapat berperan sebagai konservator, yaitu pemeliharaan, yaitu sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan, juga inovator, pengembangan, yaitu sistem nilai ilmu pengetahuan, juga transmitor, penerus, yaitu sistem nilai kepada peserta didik, dan juga transformator, yaitu penterjemah, yaitu sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam proses interaksi dengan anak didiknya. Yaitu terciptanya proses edukatif yang dapat bertanggungjawabkan baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan juga menegaskan maupun secara moral kepada sasaran didik serta dan juga sasaran didik yang ia naungi. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu tentang peran sekolah dalam pendidikan sosiologi. Sekolah merupakan organisasi yang formal yang bergerak di bidang edukatif. Yang kita harus ketahui juga, sekolah juga memiliki struktur yang mempunyai kedudukan tertentu, saling berinteraksi, dan juga saling menjalankan peranan seperti yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya. Dan juga dia itu menjalankan struktur organisasi sekolah yang mendasari keputusan-keputusan para pembina atau para pendiri sekolah. Proses perencanaan sekolah yang strategis, sebuah sekolah yang harus diorganisasikan sebagai lembaga pendidikan anak untuk mencapai tujuan institusional yang difokuskan untuk membantu perkembangan potensi yang dimiliki anak-anak secara maksimal.
agar berguna bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat. Kita juga harus tahu juga sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat mencetak insan-insan yang yang berilmu, pengetahuan. Namanya juga sebagai sekolah juga sebagai organisasi formal yang memiliki struktur yang memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif yang baik. Masing-masing struktur mempunyai kedudukan yang tertentu, saling berkaitan dan juga menjalankan seperti yang diharapkan dengan kedudukannya. Dan juga yang selanjutnya itu sekolah juga sebagai organisasi formal. Dan juga kami kutip lagi dalam istilah yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan dan juga Sulaiman Sumardi sebagaimana dikutip oleh dalam kitabnya Haji Gunawan dalam bukunya Sosiologi Pendidikan, bahwa lembaga sosial itu menurut beliau itu kemasyarakatan itu adalah semua norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka berdua memberi contoh adalah lembaga pendidikan, yaitu peran sekolah dalam pendidikan. Dan juga dikutip lagi oleh menurut Abdullah Edi, sekolah juga sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran atau pendidikan terhadap murid di bawah pengawasan pendidik, atau dalam kurung itu yang kita tahu pasti pendidik itu adalah guru. Dan juga sekolah dalam arti yang mencakup mulai dari kelompok bermain, play group atau taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, dan juga lain-lain yang selain dari nama sekolah dasar, yaitu madrasah sampai aliyah dan seterusnya. Dan juga menurut Abdullah yang kami kutip dalam bukunya Sosiologi Pendidikan, ciri-ciri organisasi tersebut adalah sebagai formalitas. Yang pertama yang kita ketahui itu sebagai formalitas. Kenapa sebagai formalitas? Yaitu merupakan ciri organisasi sosial yang menunjukkan adanya perumusan, peraturan, ketetapan, dan juga prosedur, kebijaksanaan, tujuan strategis tersebut. Dan juga hierarki juga merupakan ciri organisasi yang menunjukkan pada suatu pola kekuasaan dan pemenang yang berbentuk piramida. Dan juga yang ketiga itu besarnya kompleksnya, yaitu umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota bersifat tidak langsung atau impersonal. Terus yang kedua lamanya itu kita dimaknai lain itu duration itu menunjukkan pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang yang dalam organisasi itu. Sekolah merupakan lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktivitas yang dikerjakan dengan sengaja. Dan yang selanjutnya lagi ada strukturnya. Kita juga tahu strukturnya dan hubungan dalam organisasi sekolah. Yang pertama, sekolah mempunyai suatu tujuan organisasi, yaitu mengarah sistem sosial tersebut. Yang kedua, organisasi sekolah terdapat suatu arus jaringan kerja dan juga sejumlah posisi yang saling mengkali seperti guru, pengawas, dan juga seterusnya. Rangka mencapai tujuan dan juga dalam mencapai rangka mencapai tujuan organisasi. Dan juga ada juga
mengenai struktur sosial itu diibaratkan dengan seorang insinyur yang berbicara dengan struktur bangunannya. Contohnya hiasannya itu kita harus tahu juga materialnya, dan juga kita harus tahu hubungan antara bagian-bagian bangunannya, dan juga bangunan ini dalam keseluruhan itu sebagai gedung sekolah, kantor dan sebagainya. Demikian pula dengan struktur sosial, yakni materialnya yaitu jumlah orangnya, pria, wanita atau dewasa atau anak-anak, dan guru berserta muridnya, guru dari muridnya, guru murid maksudnya begitu, dan sebagainya. Hubungan antara bagian yang diharapkan guru dan murid itu dan sekolahnya dan juga sebagainya. Yang ketiga, hakikatnya masyarakat itu sebagai keseluruhan, yakni bagian-bagian yang menjadi kesatuan, yang bulat agar dapat menjalankan fungsinya. Dan kita juga harus tahu fungsi dari situ ada bagian di dalam sekolah itu yang terutama itu yang paling pokok adalah kepala sekolah. Kepala sekolah juga struktur sekolah yang menduduki posisi yang paling tinggi. Dan juga di balik kepala sekolah itu juga ada selanjutnya itu ada guru dalam struktur sosial sekolah. Posisi guru ini dalam struktur sosial berada di bawah kepala sekolah. Guru juga mempunyai kedudukan yang sebagaimana seseorang pegawai, oleh karena itu harus menghormati kepala sekolah dan bersedia untuk memenuhinya dalam hal-hal yang berkenan dengan urusan sekolah. Dan juga kita juga harus tahu juga hubungan guru dan murid. Hubungan antara guru dan murid mempunyai sifat yang relatif stabil. Dan juga kita mengutip kembali dari Nasution memaparkan ciri khasnya bagaimana hubungan murid tersebut. Yang pertama, bahwa terdapat suatu yang tak sama antara guru dan murid. Guru secara umum memiliki status yang lebih tinggi dan murid daripada murid kedua. Dalam hubungan guru murid biasanya hanya yang murid diharapkan mengalami perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Dan juga yang kedua tuh hubungan antar guru di kalangan guru itu sering terjadi pengelompokan atau pembentukan yang bersifat informal. Ada kelompok yang dibentuk itu berdasarkan gendernya. Ada juga kelompok yang dibentuk berdasarkan minat profesional, misalnya untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan. Ada pula kelompok-kelompok yang bersifat sosial bagi para guru. Mereka juga berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Dan juga ada struktur non guru di sekolah. Contohnya misalkan contoh struktur guru yang selain struktur non guru di sekolah itu contohnya administrasi, dan juga pegawai, petugas kebersihan, dan juga petugas keamanan, dan juga misalnya. Dan juga dari petugas administrasi juga prakteknya adalah kemungkinan pegawai administrasi itu yang telah lama memegang jabatannya dan telah mengenal selak-beluk sekolah. Dan juga ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu juga pola hubungan antara interaksi di sekolah kebanyakan menerima perintah baik dari kepala sekolah maupun guru, yang suatu saat mereka juga akan mengecek kebersihan juga, dan juga keasrian sekolah. Dan juga yang ketiga itu ada petugas keamanan yang tadi kami sebut, yaitu potensinya itu relatif sekali dia dengan petugas kebersihan. Pada hubungannya sosial terjadi lebih baik banyak ketika tidak melakukan tugas berat. Pada hubungan sosial kepala sekolah, guru maupun pegawai administrasi lebih banyak terjadi ketika mereka sedang dalam kondisi tidak bekerja. Dan juga itu juga meliputi struktur sosial. Dan juga selanjutnya itu kita lanjutkan dengan struktur sosial murid di sekolah.
Juga kami kutip lagi bahwa sekolah bagi murid dipandang sebagai sistem persahabatan yang paling penting, berbeda dengan struktur sosial orang dewasa yang lebih formal. Dan juga ada hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelasnya, dan juga ada struktur sosial berhubungan dengan kurikulumnya, dan juga ada clue-nya atau kelompok persahabatan di sekolah. Dan juga ini juga paling penting juga. Dan juga ada hubungan antar struktur masyarakat dengan pengelompokan di sekolah. Dan juga ada kelompok elit. Kelompok ini juga terdiri dari atas anak-anak orang yang kaya menunjukkan prestasi akademisnya mereka, dan juga kelompok siswa yang mempunyai organisasi formal juga seperti perkumpulan utama di sekolah, yaitu OSIS dan semisalnya. Dan juga kami itu memberikan komentar struktur organisasi sekolah juga merupakan struktur mendasari keputusan para pembina atau para pendidik sekolah, dan juga kami berikan penutup. Organisasi merupakan kelompok manusia yang berkumpul dalam suatu wadah. Dan maaf, kita akhiri sampai sini saja, dan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.